Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Besar Hidayat dimanapun berada, langsung saja kita akan meneruskan sesi pengenalan habitat pengenalan habitat, terus penyebaran dan juga gejala-gejala ya yang terjangkit oleh nematoda itu sendiri ya. Ini kita buat per sesi karena untuk mengefisiensikan, karena kalaupun terlalu panjang rekan-rekan juga kan kita nggak tahu rekan-rekan preman maksudnya preman itu ibaratnya gini teh, banyak waktu untuk nonton gitu kan. Bukan preman ya. Jadi rekan-rekan kan juga pasti ada aktivitas lain, jadi nggak bisa fokus dalam 1 jam. Kalau dibikin satu sesi kayaknya sejaman, ada banyak sejaman. Ini lebih luas, malah kita ini dikerucutkan ya, lebih ke general lah ya, secara umum. Kalau lebih detail lagi, wah ini akan panjang kali lebar. Jadi kita mempersembahkan yang simple, singkat tapi jelas, singkat tapi padat gitu ya teh. Oke, langsung saja. Seperti yang sudah disampaikan di konten sebelumnya, kita akan membahas tentang habitat, bagaimana kemunculan nematoda, penyebaran seperti apa, terus gejala seperti apa. Nah, saya kembali lagi nih, kita membahas tentang habitat. Jadi nematoda itu sendiri itu senangnya di lingkungan seperti apa, habitatnya seperti apa, bisa kita sharing ke teman-teman. Mungkin sebelum sharing tentang bagaimana habitatnya, kita cari tahu, kita jelasin dulu kali ya Kang, kenapa dia bisa muncul, itu apa aja faktor yang bisa bikin dia muncul gitu ya Kang. Betul. Sebenarnya kalau untuk timbulnya penyakit, atau di sini dalam hal ini kita bilang nematoda, penyakit yang disebabkan oleh nematoda ini bisa didukung antara dengan 3 hal. Yang pertama dari tanamannya sendiri, tanaman yang kita tanam, kemudian lingkungannya, dan nematoda ini sendiri. 3 hal ini akan saling berpengaruh, saling mendukung, yang menyebabkan tanaman itu terserang penyakit. Contohnya misalnya gini Kang, ketika kita punya kondisi lahan yang baik, sudah kita usahakan memberikan perlakuan terbaik, ternyata tanaman yang kita tanam ini tidak sehat atau rentan, otomatis akan membantu munculnya nematoda. Jadi nematoda itu sangat mudah untuk mengidentifikasi tanaman yang kurang sehat. Benar, iya. Sangat mudah menemukan lah ya. Wah, ini tanaman lemah bisa diserang nih. Nah, gitu. Kebalikannya juga ketika kita udah tanam tanaman yang sehat, tapi kita punya lahan yang nggak baik, kurang sehat gitu. Juga membantu memicu serangan dari nematoda tadi, karena dia tahu ini kondisinya bagus nih buat menyerang tanaman. Sasaran empuk nih. Iya, bisa nih diserang tanamannya karena lingkungannya mendukung. Nah, jadi gitu. Atau tadi ketika kondisi si nematoda tadi itu jumlahnya sangat banyak di lahan itu Kang. Nah, itu juga berpengaruh sama lingkungan tadi dan dari tanamannya. Nah, berarti untuk kita tahu habitat seperti apa yang cocok untuk si nematoda parasit ini tumbuh, berarti kita kenali dulu lingkungan yang nggak baik buat nematoda ini yang gimana gitu kali ya Kang. Kalau untuk lingkungan, sebenarnya si nematoda ini tipe hewan yang aerobik tuh butuh oksigen gitu Kang. Butuh oksigen. Nah, butuh oksigen berarti ketika keadaan tanahnya itu berpasir, kalau tanah liat itu kan lebih rapat ya Kang. Kalau tanah liat, lengket lah ya, nah padat di situ ya. Populasi nematoda tuh malah sedikit gitu Kang, karena dia nggak bisa bergerak dan itu nggak cocok untuk lingkungan dia. Oh gitu. Ketika kondisi tanahnya itu lebih berpasir, beruang, itu lebih cocok untuk si nematoda. Oh gitu ya. Iya. Ya, tapi kan kondisi tanaman kita juga butuh yang itu ya Kang, yang Gembur, berpasir. apalagi kan tanaman jahe ini kan berumbi ya. Jadi butuh media yang gembur agar pergerakan rimpang juga leluasa. Jadi ini tantangan banget ya untuk petani jahe merah nih. Aduh. Ya, insya Allah pasti ada jalannya. Ada jalannya ya. Amin. Okay. Terus kalau si nematoda ini tuh cocok pada kondisi tanah lembab Kang. Tanah lembab. Seperti jamur gitu ya Kang. Sama mirip lah gitu kondisi lembab dan hangat. Gitu. Betul banget. Itu juga rekan kita nih, beliau juga salah satu kepala dinas ya, LPMP kalau nggak salah ya, di Belitung, di Bangka ini mengatakan banyaknya serangan nematoda itu ketika peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Gitu, kemarau ke penghujan. Kebalik. Dari musim hujan ke kemarau. Karena di lingkungan sekitar itu tidak ada perawatan apalagi penyiraman. Otomatis
nematoda nyari nih yang lembab yang mana. benar. Ya kan, ketika petani menyiram, wah dia akan sangat mudah menemukan gitu. Juga ini Kang, lembabnya tanah itu kayak tadi kita sempat bilang ya Kang, masalah jarak tanam. Jarak tanam Nah, ya. iya, ketika jarak tanamnya terlalu rapat, kondisinya jauh lebih lembab ya Kang. Betul banget. Nah, Apalagi itu juga, tambah paranet ya. Iya. Jadi kita harus mengusahakan mengkondisikan jarak tanamnya yang bagus ya Kang. Iya. Nah, Jarak di, tanam. di kita tuh ada juga tradisi paranet ya. Gitu. Kita juga tidak melarang gitu. Selagi itu bisa menjaga kelembaban yang maksimal, rekan-rekan juga bisa menggunakan paranet gitu. Ada juga kan di lahan-lahan yang panasnya luar biasa Iya, jadi benar, mereka benar. memaksimalkan dengan paranet. Yang penting jaraknya aja ya. Ketika menggunakan paranet kan otomatis akan lembab, intensitas cahaya matahari juga akan mengurang karena kan paranet juga ada beberapa persen jatuhnya dari setelah dari paranet itu berapa persen, sehingga kita bisa mengantisipasi cocoknya kalau pakai paranet itu space ataupun renggangnya berapa gitu, agar tidak menyebabkan kelembaban terhadap media yang akan mengundang nematoda itu sendiri gitu kan. Mangga lanjutkan. Terus tadi kelembapan, terus itu lingkungan dari lingkungan tanah ya Kang. Kemudian tadi kita ceritanya tentang lingkungan ya, habitat yang mendukung habitat yang mendukung munculnya nematoda. Nah, kemudian juga dari tadi kan kita awalnya sudah bahas yang mendukung munculnya nematoda itu dari lingkungan. Nah, lingkungannya tuh kira-kira seperti itu. Ditambah lagi ketika kita tahu di lingkungan itu tuh pernah ada gejala atau sudah pernah ada penyakit yang menyerupai serangan nematoda ini Kang. Oh iya. Nah, ketika kita tahu di lahan itu ada gejala penyakit itu, diusahakan untuk mensanitasi membersihkan lahan itu. Sanitasi, terus penyiangan lah ya. Iya, Terus penyiangan gulma juga gitu Kang. Atau ini kita nanam di lahan yang punya inang alternatif tuh tanaman lain yang tempat tumbuhnya yang mampu sebagai tempat tumbuhnya nematoda, kayak yang akan bilang di Lampung itu ada lada ya Kang. Di Belitung. Oh, di Belitung di ya. Belitung. Di Belitung ada lada. Nah, lada itu salah satu inang lain dari si nematoda yang ada di jahe Kang. Oh gitu. Jadi nematoda yang ada di jahe itu bisa di jahe, bisa di tanaman pisang, bisa di tanaman lada, kopi, apalagi jeruk ya. Nah, ketika di lahan tersebut ternyata ada tanaman lain selain jahe yang ditanam, bisa jadi sebagai alternatif untuk dia bersembunyi lah atau jadi kita mengusahakan lahan kita tuh fokus. bersih dari tanaman lain yang mungkin untuk tempat hidupnya nematoda dan tadi. Kemunculan nematoda itu sendiri. Iya, untuk menghindari kan itu dari kita menghindari tanaman lain yang menjadi tempat munculnya nematoda. Terus kita mensanitasi lingkungan lahan kita gitu. Iya, betul. Atau dengan ini tadi kok di sini ada penambahan bahan organik gitu ya Bang? Iya, yang terfermentasi. Nah, betul. itu juga salah satu upaya untuk mencegah munculnya nematoda tadi. Karena mereka nggak senang lah ya. Iya, jadi kita mengupayakan lingkungannya itu tidak baik untuk dia gitu. Oh iya, tidak senyaman apa yang dia pikirkan. Iya, betul. Biar dia nggak nyaman gitu. Betul. Lingkungan. Nah, tadi lingkungan, terus kita faktor pendukung lainnya tadi itu tanamannya sendiri. Tanaman sendiri. Ketika kita nanam tanaman kalau misalnya dari rimpang, mungkin dari rimpang yang kita usahakan nanam dari rimpang yang benar-benar sehat gitu Kang. Oh iya. Jadi ketika kita milih rimpang untuk ditanam itu kita sortasi, kita pilih dulu gitu kita sortir dulu ya Kang. Tanam rimpang yang sehat, yang benar-benar sehat. Rimpang. Kalau di sini kriteria rimpang yang sehat itu yang gimana ya Bang? Yang pasti sih ya memang umurnya sudah tua. Iya, dan juga bersih dan juga terhindar daripada jamur juga teh. Dan kita menyarankan rekan-rekan untuk merendam dulu dengan ZPT teh. Nah, itu juga salah satunya. Gitu. Jadi biar nanti kalaupun ada jamur itu biar bisa dinetralisir lah. Iya. Minimal netralisir, maksimalnya kita mudah-mudahan bisa hilang tuh jamur-jamur yang ada di dalam rimpang. Gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa fokus terhadap lingkungan saja ya, dari pembibitan pun dari pembibitan juga kita juga harus usahakan. Betul, setuju kan. Bibit yang sehat gitu, pastikan juga dari tanaman yang cukup tua tadi ya Kang ya. Iya, sesuai pembibitan lah gitu ya. Harus selektif dan disortir juga gitu. Nah, mungkin itu sih kan kira-kira yang dapat mendukung penyebaran munculnya nematoda. Kalau penyebarannya tadi kan kita kembali lagi ke tiga hal tadi, penyebarannya itu dari lingkungan dan dari tanaman. Oh, iya. Kalau kita
ada di lingkungan yang tadi ada tanaman yang jadi inang alternatif dia, tanaman yang lain yang memungkinkan untuk dia tumbuh seperti tadi pisang, lada, jeruk, kopi. Nah, itu juga jadi salah satu faktor penyebarannya. Terus dari air irigasi penyiraman, misalnya air ini tuh sudah dari lahan yang terdampak. Nah, nematoda itu. Jadi misalnya kita yang rendah nih, yang di atas terjangkit nematoda. Ketika air itu dari hulu ke hilir, nah dan melewati lahan kita, itu bisa. Lahan yang harusnya sehat kena air tadi, jadi penyebarannya tuh masif gitu, kayak corona kayak gitu, kayak gitu. Kita penyebarannya itu cepat dan kita nggak sadar gitu. Iya. Dari air irigasi, terus dari benih tadi yang nggak sehat. Benih nggak sehat itu penyebaran paling cepat dari benih nggak sehat juga kan, karena kalau kita di lahan udah nanam benih yang nggak sehat, otomatis dia akan berkembang biak di tanah tadi. Nah, dari tanah tadi kalau kena air hujan misalnya kan, airnya ngalir kemana, bisa jadi ke tanaman lain. Terus dari benih yang nggak sehat atau yang di lahan itu memang sudah ada tanaman yang sakit kan, tanaman yang sakit. Jadi kayak kalau di sini ketemu tanaman yang memang penyakitnya berat itu paling nggak dipinggirkan gitu ya Kang, di karantina lah ya, di karantina. Atau kalau serangannya udah berat akan dibakar minggu lalu kita dibakar. Kita bakar. Gitu. Jadi salah satu penyebarannya tuh gitu, kalau misalnya di lahan kita ketemu tanaman yang memang kondisinya sudah berat, nggak bisa diselamatkan lagi, ya udah dibakar, benar-benar dibakar. Kalau sekedar kita pindahin, misalnya kita taruh di sudut lahan atau kita tumpuk jadi satu, itu sangat memungkinkan lagi dia menyebar. Karena dia belum mati kan ya Kang, masih ada kemungkinan dia menyebar. Ya pastinya sih untuk penanggulangannya nanti setelah season ini Teh. Ya bagaimana cara menanggulanginya, mencegahnya seperti apa gitu. Banyak sekali perlakuan-perlakuan yang kami lakukan, bagaimana caranya mencegah gitu kan, sebelum itu terjadi. Meskipun pada kenyataannya sudah mencegah, masih ada aja gitu Teh. Itulah. kita penting usaha ya Kang ya. Iya benar. Setidaknya kita ada perjuangan lah, ada usaha untuk mengurangi intensitas daripada hama dan penyakit tersebut. Nah ini Teh, sekarang kita bisa munculin nggak visual daripada gejala tanaman yang sudah terjangkit oleh oleh metode nematoda itu sendiri. Oleh nematoda, gejala-gejalanya nanti kita visualisasikan ya Kang. Oke, baik. Gimana? Kira-kira kayak gini deh. Oke, siap. Oke, tadi kita udah lihat gejalanya tuh kira-kira seperti yang tadi kita lihat. Nah, kan tadi tuh gejalanya gejalanya itu sebenarnya ada yang secara langsung dan tidak langsung. Betul. Yang langsung itu maksudnya yang dia langsung menyerang tanaman yang bagian tanaman yang kita ambil hasilnya. Di sini kan rimpang dan akar. Berarti gejala langsungnya itu kita lihat dari rimpang dan akar. Gejalanya itu tadi pertama akarnya itu ada yang membengkak bentuk, gejalanya tuh nggak tumbuh senormalnya akar gitu. Seperti ada pembengkakan gitu, nggak normal. Terus kalau ada juga yang gejalanya itu terlihat kayak rimpangnya itu luka gitu, kayak ada lubang besetan gitu ya. Iya benar. Kayak di kroak gitu Iya, apa tuh istilahnya? Apa ya? Ya pokoknya kayak gitulah, kayak tadi lah gitu ya kan. Terluka lah. Iya, terluka. Rimpangnya terluka, akarnya terluka, terus atau di bagian dalamnya ketika kita sayat gitu kan ada warna coklat, bintik-bintik coklat gitu. Semacam bekas kita nggak bisa lihat dia bekas gorokan sih, tapi dalamnya ada coklat-coklat gitu deh, bintik-bintik coklat. Dan itu juga benyek gitu ya, dan berair juga kalau udah makin parah ya. Iya, karena benar. Itu gejala langsung di rimpang. Kalau di batang dan daun? Nah, gejala nggak langsungnya kita lihat dari yang nggak langsung kan kita bisa lihatnya di atas permukaan ya Kang. Dari daun dan batang. Kalau dari daun itu tanamannya itu dari pucuk sampai bagian bawah. Dari pucuknya itu menguning.
kemudian jumlah anakannya juga kemungkinan berkurang, Kang. Oh, Karena tunasannya ya, iya, tunasnya berkurang. menghambat lah ya, Iya, pertumbuhan menghambat. tunas Karena ya. tadi kan dia menyerap nutrisi, menghisap nutrisi dari rimpang dan akar, sehingga nutrisinya nggak terdistribusi, nggak tersebar seperti seharusnya ke daun gitu. Jadi daunnya menguning, jumlah tunasnya berkurang, terus juga dia kerdil terhambat ya, nggak sesuai umurnya lah pertumbuhannya gitu. Oh, jadi kalau rekan-rekan menemukan tanaman jahe merahnya kerdil, Ya, itu bisa jadi kemungkinan salah satu dampak dari nematoda. nematoda. Nah, tapi kita bisa bedain, Kang, kayak misalnya gejalanya si nematoda, fusarium sama layu bakteri gitu. Oh ya, iya. Kang. Kalau tapi dengan adanya nematoda tadi kan minggu lalu kita bahas ya, Kang. Kalau adanya nematoda ini bisa memperberat kerusakan atau mengundang Iya. serangan fusarium dan layu bakteri tadi ya, Kang. Betul, Ya. betul. Jadi nggak menutup kemungkinan yang kita kira layu bakteri ternyata di situ bisa jadi ada nematodanya juga. Jadi komplikasi lah Iya, intinya mah. komplikasi. Ya, jadi kalau udah nematoda nyerang akar, yang dia tuh fungsinya untuk mensuplai Iya. nutrisi, akhirnya serangan-serangan yang lain Memudahkan untuk tanaman itu terserang Iya, sama betul penyakit-penyakit lainnya. Dan gejalanya itu uniknya gejala nematoda ini misalnya kayak kita nanam nematodanya itu satu hamparan ya, Kang. Nanam nematoda di satu hamparan luas. Tapi ada spot-spot tertentu gitu, Kang. Yang dia kerdil, kuning. Iya. Di tengah-tengah, misalnya di tengah-tengah lahan atau di pinggir-pinggir lahan, satu daerah ini tuh kuning dan kerdil, tapi daerah lainnya sehat-sehat aja. Sehat-sehat Nah, aja. itu kemungkinan juga disebabkan oleh nematoda tadi. Ya. Oh iya. Bisa jadi juga yang subur-subur itu bakteri baik dan sebagainya Nah, ya, itu bisa jadi. dan Persebarannya imunitas belum tanaman. nyampe, belum nyampe ke sana, ke tanaman sehat. Gitu. Iya, iya, iya. Wah, sangat mengerikan sekali ya Teh ya. Iya, jadi kita harus kenal dan harus kenal, kemudian kita cegah, kemudian kita kendalikan. Siap. Nah, habis ini kayaknya kita Kita akan masuk ke munculin bagian bagaimana cara penanggulangan Ya. dan mencegah daripada nematoda itu sendiri. Bukan minimal ya. Ya intinya kita akan coba deh berusaha juga dengan yang sudah kita lakukan Teh di pekarangan dan apa yang Teteh tahu selama Teteh survei ke petani-petani dalam menanggulangi hama penyakit wabil khusus nematoda ini Teh. Oke ya. Insya Allah kita lanjutkan setelah sesi ini karena ini udah masuk ke 17 menit lah ya. 17 menit untuk Ya. Luar biasa sekali ya. Oke, mungkin kita pamit dulu Teh di sesi kali ini ya. Oke, sebelumnya dan selebihnya dan segala kekurangan kami mohon maaf lahir batin. Kami hanya sekedar sharing dan berbagi tentang apa yang kami sudah alami seperti itu ya Teh ya. Oke, kita pamit Teh. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan rekan-rekan dan semuanya dalam budidaya jahe merah ini diberikan kelancaran, ya kemudahan dan disukseskan. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.